Komponen deret berkala. Oh iya, mohon maaf, di video sebelumnya ternyata video yang saya setel itu nggak saya matiin, nggak saya mute ininya volumenya, jadi suaranya numpuk ya. Semoga tetap paham lah maksudnya itu apa. Oke, di sini kita mau ngebahas apa saja sih bentuk-bentuk secara umum time series itu, ada apa aja bentuknya. Ada empat komponen. Yang pertama adalah tren. Tren ini merupakan arah jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, suatu data time series itu berbentuk seperti apa gitu. Kalau dihaluskan itu dalam jangka panjang apakah naik ataukah turun. Walaupun naik turun dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang naik ataukah turun. Smooth long term. Kemudian yang kedua adalah cyclical. Cyclical atau siklus, atau ini merupakan naik dan turun suatu data, dan itu tuh masih dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, more than 1 year. Bedanya kalau yang seasonal, ini dia pola perubahan dalam satu tahun, dan pola ini dia akan berulang di tahun selanjutnya. Misalnya pendapatan meningkat, pendapatan penjual parcel ini meningkat saat bulan Desember, dan pola ini meningkat per tahun gitu. Ini namanya seasonal atau musiman gitu, indeks musiman, pola perubahan yang dalam jangka waktu 1 tahun, dan itu berulang lagi di tahun yang berikutnya. Dan yang keempat adalah irregular. Irregular itu tidak beraturan. Ini tidak bisa diprediksi, kayak misalnya krisis. Kemudian hal-hal yang bersifat mendadak yang kita nggak tahu sebelumnya gitu. Tidak biasanya. Kalau yang seasonal ini tuh sudah biasa. Oh, saat Ramadan penjualan kurma meningkat gitu. Itu polanya dalam 1 tahun. Kemudian irregular ini tadi tidak bisa diprediksi, kita nggak tahu akan terjadi apa gitu. Tren linear ini tadi berhubungan sama komponen yang pertama. Tren linear itu adalah garis lurus. Tren linear merupakan suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang, dan ini cukup rata atau smooth. Ini tren positif kalau dia ke kanan atas, dan tren negatif kalau ke kanan bawah. Nah, ini contoh tren linear. Ini dalam jangka waktu tahunan ya, ini adalah year. Kemudian ini adalah jumlah ekspor. Ekspor dalam juta dari tahun 97 sampai dengan tahun 2004. Titik ini merupakan nilai yang sebenarnya. Ini kan naik, turun, naik. Nah, kalau kita bikin suatu garis yang smooth, yang halus, kita haluskan, ini akan membentuk suatu tren yang linear yang positif. Nih ya, tren positif ke kanan atas kan gitu. Jadi trennya ke kanan atas. Trennya berarti dia positif. Jadi walaupun data aslinya itu enggak lurus banget, enggak smooth, tapi yang namanya tren linear ini dia dalam jangka panjang, kalau di smooth dia akan seperti apa gitu. Linearnya positif atau negatif. Kalau ini dia positif. Maka jumlah ekspor dari tahun ke tahun dikatakan meningkat. Nah, ini beda lagi nih. Ini adalah data jumlah lahan pertanian. Ternyata dia trennya menurun. Dari tahun 81 sampai dengan tahun 2001 dia turun gitu kan. Kalau kita bikin suatu garis lurus yang smooth, dia trennya kelihatan banget bahwa dia turun. So, ini disebut sebagai tren linear yang negatif. Karena seiring pembangunan suatu negara itu mengarah ke jasa gitu kan, number of farm pasti menurun. Ini memang perjalanan pembangunan suatu negara mengarah ke negara yang lebih maju, biasanya memang number of farm-nya menurun.
Tapi walaupun menurun, harusnya dengan farm yang lebih sedikit, harusnya bisa lebih efektif dengan alat yang canggih, dengan bibit yang lebih unggul gitu, dengan masa tanam yang lebih pendek. Ini adalah contoh cyclical. Tadi yang pertama adalah trend, yang kedua adalah cyclical. Nah, di cyclical ini naik turunnya ini lebih dari setahun. Ini biasanya hal-hal yang bersifat ada prosperity, ini perekonomian ya. Kalau yang warna kuning ini long term trend yang positif. Ini kan meningkat ke atas. Nah, kemudian garis yang biru ini siklusnya cyclical. Siklus ada naik pas puncak-puncaknya perekonomian prosperity. Terus pas turun depresi dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah variasi musim atau seasonal. Ini kan tadi yang cycle seasonal. Seasonal itu pola yang berulang per tahun. Ini contohnya. Variasi musim produk pertanian kan per tahun ini kan dia akan berulang kan. Terus variasi inflasi bulanan ini nggak terlalu kelihatan sih. Kemudian variasi harga saham harian. Kalau yang variasi inflasi bulan pas di awal bulan biasanya naik. Kemudian di tengah-tengah bulan ini cukup begini ya, stagnan, naik turun. Terus habis itu bukan. Variasi inflasi bulanan ini maksudnya adalah pas bulan Januari dia di atas gitu, harga meningkat terus turun gitu lah. Naik turun tapi masih dalam satu garis gini. Terus itu pas menjelang akhir tahun naik gitu, terus turun. Jadi pas bulan Januari naik lagi. Ini variasi inflasi bulanan yang sering terjadi. Lalu variasi harga saham harian, pada tanggal-tanggal tertentu dia naik turun gitu. Ini yang tahu mah orang-orang yang tahu saham ya. Saya nggak tahu sih variasi harga saham harian tuh seperti apa polanya. Tapi ini tadi contoh variasi yang musiman. Kalau ini variasinya ini dalam triwulan. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan yang ketiga, triwulan yang keempat. Di setiap triwulan ini dia akan dinilai yang paling tinggi, habis itu turun. Terus di awal triwulan dia di tingkat tertinggi lagi, habis itu turun. Di triwulan yang ketiga, pas awal triwulan dia juga akan di atas, habis itu turun gitu. Jadi berulang nih polanya. Ini contoh variasi musim juga. Datanya quarterly ya. Kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. Di kuartal pertama ini kan memang awalnya nih emang lebih rendah daripada kuartal yang ini, Q1 juga. Tapi kan polanya dia sama. Polanya ini naik, turun, naik. Ini dari sini naik, turun, naik. Polanya sama gitu. Polanya sama walaupun dia semakin tambahnya tahun dia naik turunnya makin tinggi. Turunnya makin jauh gitu. Kalau ini turunnya kan sedikit, turunnya semakin banyak, turunnya tambah banyak. Tapi dari segi pola dia kan polanya sama, naik turun, naik. Nah, irregularnya adalah unpredictable, misalnya pelemahan rupiah karena pandemi. Sekarang kan rupiah melemah ya sampai 16.000. Terus itu IHSG juga turun misalnya gitu. Terus kalau enggak karena krisis moneter. Pokoknya hal-hal yang biasanya yang kita nggak pernah duga sebelumnya akan terjadi seperti ini.